ombak memukul pica dari laut yang kosong datang, terlampar di tepi. Waktu itu beta balayar mau pulang ke asa negeriku. Sebenarnya untuk jadi orang besar, calon-calon orang hebat di pemerintah itu kan gampang kan. Tinggal kita didukung partai politik, kita punya duit yang banyak, mungkin kita bisa maju. Tapi kalau seperti saya ini mau mencari pengganti saya sudah bilang untuk anak-anak. Kalau tidak punya wibawa, tidak tahu jaga harkat dan martabat keluarga dan masyarakat adat, jangan bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin adat. Dan yang menjadi kebanggaan saya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kalau saya berjuang sendiri tidak akan berhasil. Karena saya memang orang kampung. Dilihat dari sisi pendidikan Pak ya, saya ini pendidikan dasar yang sangat rendah, kelas 6 SD. Kalau dulu tidak ada SD, SR, sekolah rakyat. Sebagai tokoh adat di Maluku, Kepala Kewang ini, saya tidak mencari popularitas. Hanya saya ingin menunjukkan untuk dunia, kalau kita bicara mengenai pengelolaan lingkungan, ada sebuah kearifan lokal di kampung saya, di Maluku, di negeri Haruku ini, yang betul-betul punya kualitas. Aturan adat itu bukan dibuat oleh Kewang, dibuat oleh desa secara keseluruhan dalam musyawarah desa, ditetapkan oleh pemerintah negeri atau raja, kemudian yang menjadi mendataris atau pelaksananya adalah lembaga Kewang itu. Kalau kita bicara mengenai pengelolaan lingkungan ini, bukan saja peran orang laki-laki di situ yang nyata, perempuan juga punya peran yang hebat. Karena itu di dalam lembaga Kewang yang saya pimpin 40 orang itu ada 5 perempuan. 5 perempuan yang mewakili 5 marga besar itu. Mereka ini yang harus menangani masalah-masalah perempuan. Saya sudah melakukan banyak, ada tempat populasi meleu di sampingnya, ada perpustakaan, ada tempat di mana saya kasih menetas juga penyu di situ. Saya 2 minggu kemudian penyu itu saya lepaskan ke laut. Terus ya saya pernah menanam bakau di pinggiran kali. Terus anak-anak sekolah saya mengajak mereka untuk lomba menulis opini mengenai lingkungan. Kemudian saya ada bangun tempat untuk ekowisata ya. Ya, para wisata berbasis masyarakat adat. Dulunya Pak tidak ada burung meleu di Haruku itu. Memang ada, dia berkeliaran di hutan, tidak di tepi pantai seperti yang ini yang saya sediakan sekarang. Bagaimana caranya untuk mendatangkan dia ke sini, ke kampung saya. Terus saya berusaha untuk membeli telur, waktu itu ada sekitar 150 butir. Saya beli telur dari kampung tetangga itu, saya datang, saya nanam. Tapi waktu saya ke sana saya lihat cara gali mereka itu jarak ya dalamnya berapa. Kemarin-kemarin ini kan ada gelombang pasang besar. Saya juga tidak pernah punya prediksi bahwa keadaan kerusakan harus sebesar itu. Makanya waktu dia mulai menghantam tempat itu setelah lepas batang kelapa yang saya bendung itu selama 1 minggu. Dia stres, dia masuk mengikuti saya langsung di dalam rumah. Dia mengikuti saya di dalam rumah, dia nabrak kaca, dia nabrak dinding. Hampir telurnya pecah di pantatnya. Akhirnya ada yang mati, tapi ada yang hidup yang sempat kita ya ambil, kita rawat. Mungkin ada kakinya yang sakit atau sayapnya yang sakit, kita kasih minyak, kita lepaskan lagi. Tapi ada juga yang sampai masuk ke dalam tempayan, kita tak ada air hujan untuk siram bunga, tiba-tiba dia masuk langsung mati dalam tempayan itu. Dengan telurnya sekalian. Nah itu satu hal yang bagi saya sendiri, ya ini namanya saya karena sudah punya hubungan yang begitu dekat dengan alam. Saya sadar bahwa saya menangis. Karena waktu itu saya sadar bahwa ini juga adalah sebuah permintaan dari mereka untuk saya yang harus bertanggung jawab. Amat ramai sungguh di sana, negeriku telah sona nanuroko. Amat ramai sungguh di sana, negeriku pelasona sama suruh.